dengan memperlihatkan Robinson. Ia adalah seorang kapten kapal selam di sebuah perusahaan yang bernama Agora, yaitu sebuah perusahaan yang mencari dan meneliti kapal-kapal karam di dasar lautan. Kehidupan Robinson sebelumnya sudah sangat kacau. Ia diceraikan oleh istrinya karena sikapnya yang terlalu mementingkan pekerjaannya ketimbang keluarganya. Ditambah saat itu juga Robinson dipecat oleh perusahaannya dengan mengatakan bahwa Agora sudah tidak lagi membutuhkan jasanya. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi pada kedua temannya, yang bernama Kirsten dan juga Blackie yang sebelumnya lebih dahulu dipecat oleh Agora. Pada saat itu mereka sedang berada di sebuah kafe. Karena merasa sama-sama tertekan akan masalah finansial, temannya yang bernama Kirsten kemudian memberitahu mereka informasi bahwa setahun sebelum dia dipecat, dia sempat ditugaskan ke Laut Hitam oleh Agora. Dan di sana mereka menemukan sesuatu, yaitu sebuah bangkai kapal selam milik Nazi Jerman saat Perang Dunia II yang tenggelam di dasar laut di lepas pantai antara Rusia dan juga Georgia. Informasi itu juga menyebutkan bahwa kapal selam itu membawa emas batangan yang bernilai jutaan dolar. Pada saat itu, Agora tidak dapat menyelamatkannya dikarenakan adanya masalah sengketa teritorial setelah adanya Perang Rusia dan juga Georgia. Kemudian scene berpindah di mana Robinson dan juga Blackie berada di rumah seorang pengusaha kaya raya bernama Lewis. Sedangkan temannya satu lagi yang bernama Kirsten tidak ikut dikarenakan sakit. Di sana mereka kemudian bertemu dengan Daniel, yaitu seorang manajer bos dari Lewis yang akan mereka temui. Maksud kedatangan Robinson dan juga Blackie ke hadapan Lewis adalah karena mereka ingin meminjam uang untuk mendanai ekspedisi mereka sebesar 180.000 US dollar. Uang itu kemudian akan mereka gunakan untuk menyewa kapal selam, serta merekrut tim dengan komposisi separuh orang Inggris dan separuh lagi orang Rusia. Kenapa orang Rusia? Dikarenakan mereka akan menyewa kapal selam kelas Foxtrot buatan Uni Soviet. Selain itu, orang Rusia tentu lebih mengetahui seluk-beluk dari Laut Hitam. Jadi, singkat cerita dijelaskan dalam film itu bahwa pada tahun 1941, Nazi Jerman mengalami kebangkrutan parah setelah Perang Dunia II. Hitler kemudian memanfaatkan Stalin, yaitu pemimpin dari Uni Soviet, dengan meminta pinjaman uang sebesar 80 juta Reichsmark dalam bentuk emas batangan. Atau jika dalam bentuk rupiah, maka setara dengan 698 miliar. Oke, FYI aja bahwa Reichsmark adalah mata uang negara Jerman pada tahun 1924 sampai 1948. Nah, Stalin kemudian mengirimkan kapal selam dengan membawa 80 juta Reichsmark itu melalui Laut Hitam. Namun sayangnya kapal selam itu tidak pernah sampai. Lewis kemudian menyetujuinya dengan syarat bahwa ia harus mendapatkan imbalan sebesar 40% jika emasnya bernilai di bawah 4 juta dolar dan 20% jika emasnya bernilai di atas 4 juta dolar. Serta pula ia memerintahkan manajernya yang bernama Daniel tadi untuk ikut bersama dengan ekspedisi Robinson. Setelah sepakat, Robinson kemudian menjemput temannya si Kirsten tadi yang sakit. Namun yang ada, ia justru bertemu dengan seorang remaja bernama Tobin. Tobin pun menjelaskan bahwa Kirsten sudah mati dikarenakan bunuh diri. Tidak mau bersedih terlalu lama, Robinson yang juga mengajak Tobin dan timnya kemudian berangkat menuju pelabuhan Sevastopol yang berada di semenanjung Crimea. Dan mereka pun langsung menemui kapal selam kelas Foxtrot kuno yang jika dilihat-lihat bentuknya itu lebih mirip dengan bangkai kapal selam. Ekspedisi mereka pun dimulai saat itu juga. Perjalanan mereka sangatlah beresiko, dikarenakan mereka harus menyelam sangat dalam demi menghindari kapal-kapal Rusia yang berpatroli di wilayah Laut Hitam. Sehingga bagaimanapun caranya mereka harus tetap berada di dasar lautan agar tidak mudah terdeteksi oleh radar. Di dalam kapal itu, Robinson selaku sang kapten kemudian menjelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan bagian yang sama rata jika mereka berhasil menemukan bangkai kapal selam milik Nazi itu, dan 40%-nya lagi akan diberikan kepada bosnya Daniel, yaitu Lewis. Di dalam kapal selam itu ternyata banyak perseteruan yang terjadi, yang tentunya disebabkan karena rasa ketidakadilan, karena seharusnya setiap orang itu mendapatkan bagian sesuai dengan keahliannya. Para kru Rusia memandang Tobin yang masih remaja adalah pertanda buruk bagi mereka karena ia hanyalah kru yang ikut-ikutan, sehingga ia tidak seharusnya mendapatkan bagian yang sama. Pihak Rusia pun memperlakukan Tobin dengan seenaknya. Begitupun juga sebaliknya, pihak Inggris yang diprovokasi oleh Fraser merasa merekalah yang memiliki peran lebih besar. Apalagi saat mereka merasakan masakan koki Rusia yang tidak enak. Pihak Inggris pun merasa bahwa pembagian itu sama sekali tidak adil. Tanpa diketahui, di kapal itu tiba-tiba ruangan berubah menjadi merah dan gelap. Robinson segera menuju ke ruangan Baba. Siapakah Baba? Ya, Baba merupakan salah satu kru handal terbaik di Angkatan Rusia dalam pendengaran sonar untuk melacak keberadaan kapal-kapal lain di sekitar mereka. Pada saat itu, Baba mengatakan dengan bahasa Rusia
bahwa di dekat mereka sedang ada kapal Rusia yang sedang berpatroli, yang diterjemahkan oleh Blackie. Karena saat itu hanya Blackie lah yang bisa berbahasa Rusia dan Inggris sekaligus. Kemudian berpindah di ruangan mesin. Terlihat di sana ada satu orang Rusia yang sedang memperbaiki sesuatu yang bocor yang disaksikan oleh Tobin dan juga Blackie. Saat Robinson datang, kemudian Blackie langsung mengadu kepada Robinson bahwa krunya, yaitu orang-orang Inggris, tidak terima dengan pembagian hasil yang dianggap tidak adil. Robinson lalu segera menemui krunya yang waktu itu sedang makan di dapur. Terlihat Fraser saat itu sedang beradu mulut dengan koki Rusia tadi karena masakannya tidak enak. Robinson yang datang lalu marah-marah kepada Fraser karena ia telah memprovokasi. Fraser yang tidak terima kemudian mengeluarkan pisaunya dan segera pergi. Di ruangan mesin itu, Zaitev, yaitu kru Rusia yang sedang membenarkan mesin tadi, menyuruh Tobin untuk memutar kendali. Namun karena salah arah, yang ada justru menimbulkan kebocoran baru hingga mengenai mata Zaitev. Blackie lalu memarahi Tobin karena ia tidak mendengarkan dengan teliti, yang mana itu tidak sengaja dari luar ternyata didengar oleh Fraser yang sedang berjalan. Fraser yang tadi masih memendam emosi langsung masuk dan memarahi Blackie dan langsung menusuknya. Blackie pun langsung jatuh tersungkur yang tidak sengaja menjatuhkan minyak roda mesin yang diperbaiki tadi sehingga mengakibatkan ledakan dan kebakaran yang membuat kapal selam itu jatuh ke dasar lautan. Sedangkan di ruangan lain, Robinson terpental juga hingga kepalanya terbentur dan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya ia pun terbangun setelah 18 jam dan langsung melihat kedua temannya, yaitu Blackie dan salah satu kru Rusia sudah mati dalam keadaan terbakar. Robinson kemudian menerima informasi setelah terbangun dari sadarnya itu bahwa setengah kapal sudah diambil alih oleh kru Rusia. Para kru Rusia sangat marah dan ingin sekali membunuh Fraser karena sebelumnya ia telah membunuh Blackie. Namun Robinson sebagai kapten kapal tentu menengahi mereka. Ia pun mengatakan kepada Vorozov, yaitu salah satu kru Rusia dengan menggunakan bahasa Rusia pastinya, bahwa hal yang terpenting saat itu adalah kerjasama untuk menemukan bangkai kapal milik Nazi. Robinson juga menjelaskan bahwa mereka harus menemukan bangkai milik Nazi itu adalah demi menyelamatkan diri mereka karena setelah ledakan itu, poros kemudi kapal menjadi rusak dan tidak bisa bergerak. Sehingga mereka bisa mengambil suku cadangnya untuk memperbaiki kapalnya sendiri beserta dengan batangan emas yang menjadi tujuan mereka saat pertama kali. Nah, setelah itu kru Rusia bersalaman yang mana itu artinya mereka bersepakat untuk kembali menjalankan misi sesuai dengan rencana awal. Kemudian di ruangan Baba terlihat ia sedang menggunakan keahliannya untuk mendeteksi letak keberadaan kapalnya itu yang mana sekarang jasa penerjemah dibantu oleh Vorozov. Sekitar 100 meter ke depan Baba merasakan bahwa ada sesuatu benda yang panjangnya kurang lebih 40 meter. Namun hal itu belum bisa dipastikan karena bisa saja benda itu hanyalah bukit lumpur yang berada di dasar lautan. Fraser, Tobin, dan krunya satu lagi yang bernama Peter kemudian menyelam untuk mencari kapal itu melintasi dasar laut hitam yang sangat gelap dan memeriksa keadaan luar apakah benar 100 meter di depannya adalah benda yang mereka cari-cari. Mereka berada dekat di jurang laut, dan tiba-tiba Tobin melihat mayat Blackie yang sudah dibuang hingga membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya ia masih bisa selamat karena tali yang melekat di tubuhnya. Tidak lama kemudian setelah meneliti gundukan pasir yang ada di depannya, Fraser mengatakan bahwa mereka berada di tempat yang salah karena apa yang ada di depannya hanyalah gundukan pasir. Namun Tobin tidak tinggal diam. Ia segera meraba dan membersihkannya dan menemukan sebuah lambang swastika Nazi, yang mana itu artinya mereka telah menemukan kapal selam milik Nazi yang tertimbun di dasar lautan. Mereka bertiga kemudian masuk. Terlihat ada foto Hitler di sana. Mereka juga menemukan sisa-sisa tengkorak para kru. Mereka kemudian mengambil suku cadang penggerak kapal itu untuk memperbaiki kapal mereka sendiri. Hingga di suatu ruangan, Fraser akhirnya menemukan harta karun yang selama ini mereka cari-cari, yaitu tumpukan emas batangan yang sangat banyak yang bernilai jutaan dolar. Mereka kemudian membawa semuanya yang ditarik menggunakan roda penggerak. Namun karena bebannya yang mencapai 4 ton, mereka tentu kesulitan, ditambah lagi medan yang berlumpur membuat mereka tertahan lebih lama. Di dalam kapal selam, Daniel kemudian menyuruh Robinson untuk memberhentikan mereka semua, karena dikhawatirkan mereka akan terjatuh ke jurang karena medan mereka bersebelahan dengan jurang. Namun Robinson tetap ngotot agar mereka terus mendorong roda penggerak itu. Dan benar saja, tiba-tiba sebagian kecil emas batangan itu terjatuh ke dalam jurang. Di mana Peter yang mencoba menahannya, tiba-tiba tali pengikatnya terlepas akibat terlindas roda penggerak, dan dia pun tewas jatuh ke dalam jurang. Hingga pada akhirnya Fraser dan juga Tobin kemudian berhasil mencapai ke dalam kapal mereka dengan membawa emas yang tersisa.
Robinson kemudian segera menghitungnya dan semua emas itu ternyata bernilai 182,4 juta USD atau sekitar 2,5 triliun. Semua kru di dalam kapal itu kemudian berdiskusi. Robinson mengatakan bahwa emas batangan yang terjatuh tadi akan membahayakan mereka jika jejaknya diketahui oleh pihak Rusia yang berpatroli. Namun secara tiba-tiba Daniel mengajak Robinson untuk pergi dan berbincang hanya berdua saja. Dan secara mengejutkannya lagi, Daniel mengatakan kepada Robinson bahwa mereka semua tidak akan mendapat apa-apa dari emas itu, karena setelah mereka menyelesaikan ekspedisi ini, Angkatan Laut Rusia telah menunggunya dan menangkap mereka semua dengan tuduhan pencurian emas jika mereka berhasil tiba di permukaan. Karena sejujurnya, Robinson itu dimanfaatkan dan dijebak oleh perusahaannya sendiri, yaitu Agora yang memecatnya waktu itu. Agora memang dengan sengaja membuat skenario dengan memecat Robinson dan menyuap rekannya yang bernama Kirsten untuk memberitahu keberadaan kapal selam berisi emas milik Nazi itu. Yang mana setelah Robinson dan timnya berhasil mendapatkan emas itu, maka akan diambil alih oleh Agora, sedangkan Robinson akan dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Lewis, pengusaha kaya raya waktu itu hanyalah aktor belaka karena sesungguhnya yang mendanai mereka adalah dari perusahaan Agora sendiri. Mendengar hal itu, Robinson tentu merasa kecewa dan sakit hati bukan main. Kru lainnya setelah diberitahu hal itu menjadi murka juga dan berusaha untuk membunuh Daniel. Namun lagi dan lagi Robinson sebagai kapten kembali menenangkan mereka dan mengatakan bahwa lebih baik untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tidak lagi ke arah timur, sama seperti saat mereka berangkat. Melainkan mereka akan pergi menuju ke arah selatan, yaitu ke wilayah perairan Turki. Karena masuk ke wilayah laut teritorial sehingga Angkatan Laut Rusia tidak akan berani memasuki wilayah Turki. Dan apabila mereka berhasil selamat, maka emas batangan tadi akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Mereka kemudian dengan segera memasang suku cadang penggerak dan memulai perjalanan yang sangat beresiko. Karena apabila menuju ke arah selatan, maka mereka akan melewati celah-celah sempit di dasar lautan demi menghindari Angkatan Laut Rusia. Daniel yang sejatinya adalah kaki tangan perusahaan Agora tentu ingin sekali naik ke permukaan dan tidak terima jika mereka menuju ke arah Turki. Dan saat sudah melaju, Baba melalui Vorozov tiba-tiba mengatakan bahwa mereka tengah dihadang oleh batu-batu karang yang sangat besar, sehingga tidak mungkin bisa terus melaju dikarenakan celahnya itu terlalu sempit. Fraser yang mendengar hal itu tentu kemudian menyuruh Robinson untuk naik saja dibandingkan mereka mati di dasar lautan. Namun Robinson tetap saja pada pendiriannya. Ia menyuruh krunya untuk kembali ke posisinya masing-masing dan bersiap melewati celah yang lebarnya hanya 10 meter. Daniel yang sangat ketakutan kemudian menyuruh Fraser untuk membunuh Zaitsev, yaitu kru Rusia bagian teknisi mesin, dan Fraser pun mau saja melakukannya. Hal itu tentu membuat mesin kapal mati seketika dan sistem pengoperasian kapal semuanya menjadi gagal fungsi. Salah satu kru kemudian mencoba memperbaiki kabel kelistrikan yang ada di sana, namun sayangnya gagal hingga menyebabkan ledakan kedua. Karena berada di celah sempit, lambung kapal kemudian tertembus oleh batu karang di sana hingga kapal menjadi karam dan menyebabkan kebocoran hingga masuk ke lambung kapal. Di lambung kapal itu, sebelum semuanya menyelamatkan diri, Daniel justru menutup dan mengunci pintu palka kapal hingga beberapa kru mati tenggelam di dalamnya. Namun tidak lama kemudian dia juga ikut tenggelam karena bajunya tersangkut di pintu palka yang dikuncinya. Vorozov yang mengetahui kejahatan Daniel pun membiarkannya mati tenggelam dan mengunci pintu palka terakhir. Di sana ia ternyata bertemu dengan Robinson dan juga Tobin. Mereka kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dengan cara keluar menggunakan pakaian keselamatan atau yang biasa disebut sebagai Submarine Escape Immersion Equipment. Jadi nantinya pakaian itu akan membawa mereka terjun ke atas dengan memencet tombol yang ada di pakaian itu. Tobin dan juga Vorozov kemudian memakai pakaian itu, namun Tobin berniat untuk membawa satu batang emas. Dan Robinson pun melarangnya karena bebannya yang berat itu sama saja akan mencelakai keselamatannya. Tobin dan juga Vorozov kemudian pergi keluar terlebih dahulu melalui tabung pengungkit darurat yang ada di bagian ruangan torpedo. Sedangkan Robinson mengatakan kepada Tobin bahwa ia akan keluar melalui tuas darurat dalam tabung. Tobin dan juga Vorozov pun segera masuk, dan Robinson segera memencet tombolnya. Tobin pun selamat dan sampai di permukaan air, dan beberapa menit kemudian disusul oleh Vorozov. Tobin pun mengatakan bahwa mereka harus menunggu Robinson. Namun kemudian Vorozov menjawabnya bahwa di kapal itu tidak ada yang namanya tuas darurat dalam tabung. Tidak lama kemudian satu pakaian keselamatan muncul ke permukaan. Tapi itu bukanlah Robinson, melainkan beberapa batangan emas dan foto keluarganya. Kini Robinson memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan orang lain. Dan cerita pun berakhir.